Latar belakang. Alpukat Kocok Poke Bang Jo adalah salah satu usaha kuliner yang sedang berkembang pesat. Usaha ini bergerak di bidang minuman segar yang menyediakan alpukat kocok dengan berbagai varian topping, menawarkan cita rasa khas dan unik yang sangat digemari oleh masyarakat. Sebagai usaha kecil dan menengah, UKM, Alpukat Kocok Poke Bang Jo terus berupaya mengembangkan kualitas produk dan pelayanannya agar dapat bersaing di pasar minuman yang semakin kompetitif. Namun, meskipun bisnis ini mengalami pertumbuhan yang signifikan, pengelola menghadapi beberapa tantangan, terutama dalam manajemen keuangan, yang dapat memengaruhi kelangsungan dan perkembangan usaha ini. Manajemen keuangan yang efektif adalah kunci keberhasilan sebuah usaha, terutama dalam menjaga kestabilan finansial dan mengelola arus kas. Banyak pelaku usaha, termasuk Alpukat Kocok Poke Bang Jo, yang masih menggunakan metode tradisional dalam mencatat dan mengelola keuangan, yang cenderung kurang efisien dan rentan terhadap kesalahan. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang lebih terorganisir untuk memonitor arus kas, pengeluaran, dan pendapatan usaha dengan lebih baik. Masalah: pencatatan keuangan yang tidak efisien. Proses pencatatan keuangan yang masih dilakukan secara manual seringkali menjadi kendala bagi Alpukat Kocok Poke Bang Jo. Kesalahan dan ketidakakuratan dalam laporan keuangan sering terjadi, sehingga menyulitkan pengambilan keputusan yang tepat dalam operasional bisnis. Selain itu, pencatatan manual juga menyulitkan dalam pelaporan keluar masuk keuangan secara terperinci. Kurangnya analisis keuangan yang mendalam. Sebagai UKM, Alpukat Kocok Poke Bang Jo belum memiliki alat atau akses untuk melakukan analisis keuangan secara mendalam. Hal ini membuat pengelola sulit menilai kinerja keuangan bisnis secara keseluruhan. Solusi. Untuk mengatasi masalah tersebut, solusi yang dapat diterapkan adalah pengembangan website manajemen keuangan yang dirancang untuk membantu pengelola Alpukat Kocok Poke Bang Jo dalam mencatat dan mengelola keuangan secara lebih efisien dan terorganisir. Website ini dapat dilengkapi dengan berbagai fitur yang mendukung kemudahan dan kelancaran manajemen keuangan, antara lain pengelolaan arus kas secara real-time. Website ini memungkinkan pengelola untuk memantau arus kas secara langsung, baik dari hasil penjualan minuman maupun dari pengeluaran operasional. Dengan informasi yang selalu diperbarui, pengelola dapat membuat keputusan keuangan dengan lebih cepat dan tepat, menghindari risiko kekurangan dana, serta menjaga kelangsungan usaha. Pencatatan keuangan yang otomatis. Website ini akan dilengkapi dengan fitur pencatatan keuangan otomatis yang mencatat setiap transaksi dengan akurat. Dengan fitur ini, Alpukat Kocok Poke Bang Jo dapat mengurangi kesalahan manual, memastikan semua transaksi terdokumentasi dengan baik, dan memudahkan proses pembuatan laporan keuangan. Fitur ini juga membantu mempersiapkan pelaporan pajak secara lebih terorganisir. Laporan dan analisis keuangan. Website ini menyediakan fitur untuk menghasilkan laporan keuangan otomatis, seperti laporan laba rugi dan laporan arus kas. Dengan adanya laporan ini, pengelola Alpukat Kocok Poke Bang Jo dapat melakukan analisis keuangan secara mendalam untuk menilai kinerja usaha, merencanakan anggaran, serta menyusun strategi pengembangan bisnis yang lebih efektif di masa depan. Penyusunan anggaran dan perencanaan keuangan. Fitur perencanaan anggaran dan pengeluaran pada website ini akan membantu pengelola untuk menyusun anggaran operasional dan investasi secara lebih efisien. Dengan perencanaan yang terstruktur, Alpukat Kocok Poke Bang Jo dapat menghindari pemborosan, mengoptimalkan alokasi dana, dan fokus pada pengembangan usaha yang berkelanjutan. Tabel 2. Black Box Testing untuk akses admin. Pada tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa semua bagian-bagian untuk admin berhasil berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Pengujian akses pengguna. Pada pengujian ini bertujuan untuk menguji kode program atau website yang berfokus pada akses pengguna. Berikut hasil pengujian disajikan dalam tabel. Tabel 3. Black Box Testing untuk akses pengguna. Pada tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa semua bagian-bagian untuk pengguna berhasil berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Hasil dan analisis. 1. Hasil implementasi. Website manajemen keuangan yang dikembangkan menggunakan metode waterfall telah berhasil diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan mitra. Website ini dilengkapi dengan fitur utama sebagai berikut. Halaman login untuk otentikasi pengguna. Dashboard yang menyajikan data keuangan secara ringkas, termasuk informasi pemasukan, pengeluaran, grafik, dan kalender. Pengelolaan data, seperti kategori, transaksi, hutang, piutang, dan rekening bank. Fitur pencetakan laporan keuangan yang dapat disesuaikan berdasarkan tanggal dan kategori. Hak akses yang dibagi antara administrator dan pengguna untuk menjaga keamanan dan kontrol terhadap data. 2. Hasil pengujian-pengujian dilakukan dengan menggunakan metode black box testing dengan hasil sebagai berikut. Akses administrator. Semua fitur untuk administrator, seperti pengelolaan kategori, transaksi, hutang, piutang, rekening bank, pengguna,
laporan, dan penggantian kata sandi, berfungsi dengan baik sesuai harapan. Akses pengguna, fitur untuk pengguna, seperti melihat data transaksi, hutang, piutang, laporan, serta mencetak laporan keuangan, juga berjalan sesuai kebutuhan. Tidak ditemukan kesalahan dalam pengoperasian aplikasi, dan seluruh fungsi telah memenuhi kebutuhan mitra dengan baik. Kesimpulan. Pengembangan website untuk Alpukat Kocok Poke Bang Jo dengan menggunakan metode waterfall telah berhasil menciptakan sistem yang lebih terstruktur dan efisien dalam mengelola bisnis ini. Sistem ini tidak hanya mendukung pengelolaan stok dan arus kas, tetapi juga menyediakan alat untuk menganalisis penjualan dan keuntungan. Kedepannya, sistem ini bisa dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur baru, seperti integrasi dengan sistem pembayaran digital atau analisis berbasis AI untuk memprediksi tren penjualan. Ucapan dan terima kasih. Dengan penuh rasa syukur, kami mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih-Nya sehingga jurnal ini, yang berjudul Website Manajemen Keuangan untuk UMKM Alpukat Kocok Poke Bang Jo, dapat diselesaikan dengan baik sebagai tugas mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, ilmu, dan arahan yang sangat berharga selama proses penyusunan jurnal ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada UMKM Alpukat Kocok Poke Bang Jo atas kesediaannya memberikan data dan informasi yang relevan sebagai bahan studi kasus dalam penelitian ini. Semoga jurnal ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi pengembangan UMKM, dan kami sangat terbuka untuk menerima kritik dan saran guna perbaikan di masa mendatang. Hasil dan pembahasan. Setelah mengumpulkan data dan masuk ke tahap desain sistem, selanjutnya diimplementasikan ke dalam kode program PHP dan database MySQL. Halaman login. Pada halaman ini terdapat akses login yang telah diberikan username dan password. Akses masuk sebagai administrator atau pengguna. Halaman dashboard. Pada halaman ini terdapat highlight data untuk pemasukan hari ini, pemasukan bulan ini, pemasukan tahun ini, seluruh pemasukan, pengeluaran hari ini, pengeluaran bulan ini, pengeluaran tahun ini, dan seluruh pengeluaran. Terdapat juga grafik data dan kalender. Halaman data kategori. Pada halaman ini dapat menambahkan, mengedit dan menghapus kategori untuk transaksi keuangan. Halaman transaksi. Pada halaman ini dapat menambahkan, mengedit dan menghapus transaksi untuk pemasukan atau pengeluaran. Halaman catatan hutang piutang. Pada halaman ini dapat menambahkan, mengedit dan menghapus catatan untuk hutang dan piutang. Halaman rekening bank. Pada halaman ini yang dapat menambahkan, mengedit dan menghapus catatan untuk rekening bank, hanya administrator saja sedangkan untuk pengguna hanya dapat melihat list data saja. Halaman data pengguna. Pada halaman ini yang dapat menambahkan, mengedit dan menghapus pengguna, hanya administrator saja sedangkan untuk pengguna tidak dapat mengakses halaman. Halaman laporan. Pada halaman ini terdapat laporan keuangan yang dapat disesuaikan berdasarkan tanggal dan kategorinya. Dan data laporan dapat dicetak. Halaman ganti password. Pada halaman ini dapat dilakukan pergantian password baru. Pengujian aplikasi. Pengujian aplikasi dilakukan menggunakan metode black box testing. Metode ini merupakan pendekatan pengujian perangkat lunak tanpa memperhatikan detail internal atau kode program yang digunakan. Dalam pengujian ini, fokusnya adalah pada pemeriksaan keluaran berdasarkan masukan yang diberikan, tanpa mengamati bagaimana proses di dalam perangkat lunak menghasilkan keluaran tersebut. Proses black box testing dilakukan dengan mencoba program yang telah dikembangkan dan menguji setiap formulir dengan memasukkan data. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Lubis, 2024. Pengujian akses admin. Pengujian ini bertujuan untuk mengevaluasi fungsi akses administrator pada kode program atau website. Hasil pengujian dirangkum dalam tabel berikut. Manajemen keuangan. Tujuan manajemen keuangan adalah untuk mengoptimalkan keuntungan dan menekan biaya, sehingga mendukung pengambilan keputusan terbaik demi kelangsungan dan pertumbuhan perusahaan. Selain itu, tujuan lainnya adalah memaksimalkan nilai kekayaan pemegang saham, yang tercermin melalui kenaikan harga saham perusahaan di pasar.
Setia Mulyawan, 2015. Website. Situs web adalah sebuah kumpulan halaman yang saling terkait, mencakup informasi, gambar, video, dan berbagai aset digital lainnya, yang dapat diakses melalui internet menggunakan URL yang sama. Tim Berners-Lee, 1999. Selain itu, situs web juga dapat didefinisikan sebagai kumpulan informasi, gambar, dan sumber daya lainnya yang disajikan di internet dan umumnya berada di bawah satu nama domain tertentu. O'Brien, 2006. Metode waterfall. Metodologi waterfall dikenal dengan pendekatannya yang linear, di mana setiap tahap dilakukan secara bertahap dan tidak kembali ke tahap sebelumnya. Sehingga tahap-tahap pengembangan yang dilakukan dalam metodologi waterfall untuk sistem ini dilakukan dengan sangat teliti agar setiap tahap tidak ada kesalahan data. Waterfall. Tahapan penelitian adalah sebuah langkah untuk melakukan sebuah penelitian yang dilakukan penulis. Menggunakan metode waterfall, yang terdiri dari beberapa tahap sebagai berikut. A. Definisi kebutuhan, requirement definition. Metode wawancara. Pada tahap ini, penulis melakukan pertemuan dengan mitra untuk mendiskusikan data yang dibutuhkan dalam mendukung kelancaran transaksi. Diskusi ini bertujuan untuk memahami kebutuhan fungsional sistem yang harus disediakan, agar proses pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan efektif. Metode observasi. Dilakukan pengamatan secara langsung dengan melihat permasalahan yang ada di lapangan dengan objek yang diteliti. Metode studi pustaka. Metode yang akan dilakukan adalah dengan cara mencari bahan yang mendukung dalam pendefinisian permasalahan melalui internet, yang erat kaitannya dengan objek permasalahan. Trimarsyah, 2017. B. Desain sistem dan perangkat lunak, System and Software Design. Setelah kebutuhan sistem teridentifikasi, pihak terkait menggambarkan bagaimana sistem yang diinginkan akan berfungsi. Selanjutnya, penulis melakukan desain perangkat lunak dengan merancang mock-up atau prototipe visual dari sistem yang akan dikembangkan. Fokus utama pada tahap ini adalah merancang struktur data, antarmuka pengguna, dan penentuan alur pengkodean perangkat lunak yang akan digunakan. Pada tahap ini tim merangkum data menjadi use case. Berisi data yang mendefinisikan fitur-fitur yang akan diberikan. Termasuk alur dan akses untuk setiap fitur yang diberikan. ERD, Entity Relation Database. Adalah tabel relasi untuk pemodelan relasi database. Implementasi dan pengujian unit, Implementation and Unit Testing. Pada tahap implementasi, pengembangan kode program dilakukan menggunakan bahasa pemrograman PHP, dengan Bootstrap CSS sebagai alat untuk menciptakan desain antarmuka yang responsif. Program yang dibuat pada tahap ini merupakan hasil realisasi dari desain perangkat lunak yang telah disetujui sebelumnya. Selanjutnya, dilakukan pengujian pada tingkat unit untuk memastikan bahwa setiap fungsi dasar bekerja sebagaimana mestinya. Integrasi dan pengujian sistem, Integration and System Testing. Setelah proses pengkodean selesai, pengujian integrasi dilakukan untuk memastikan bahwa semua komponen dalam sistem dapat berfungsi dengan baik secara bersama-sama. Pengujian ini mencakup verifikasi untuk memastikan setiap fungsi sistem berjalan sesuai dengan spesifikasi. Selain itu, data uji akan diinputkan untuk memeriksa keakuratan hasil serta memastikan sistem bebas dari error atau gangguan yang dapat memengaruhi performanya. Operasional dan pemeliharaan, Operation and Maintenance. Tahap akhir melibatkan penerapan sistem untuk operasional sehari-hari. Namun, tanggung jawab pemeliharaan tidak hanya berada pada pengembang, melainkan juga melibatkan pihak-pihak terkait yang mendukung operasional sistem. Pemeliharaan yang berkelanjutan diperlukan untuk mengatasi bug, memperbarui fitur, atau menyesuaikan sistem dengan kebutuhan pengguna yang terus berkembang.